Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayuhal ikhwan wa ayatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mengucap kata hamdalah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kenikmatan. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Insyaallah sanata'allam al-yaum 'anis sarf. Kita insyaallah akan belajar tentang saraf, teman-teman. Bab apa? Masih tentang al-fi'lu. Kita akan masih belajar atau mengulas tentang fi'il atau kata kerja. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar penuh keberkahan pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca kalimat thayyibah yaitu al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini ilmu sharaf, teman-teman. Masih saya tampilkan apa ilmu sharaf agar kalian tidak lupa, karena pembelajaran kalau tidak berantai seperti ini maka kita tidak akan faham secara detail pembelajaran sharaf itu. Kita belajar tentang ilmu sharaf itu apa, istilah dalam ilmu sharaf ada tasrif, wazan, dan mauzun. Nah, kita akan masuk kepada bab selanjutnya yang akan kita ulas, yaitu al-fi'il. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita telah belajar tentang fi'il dari segi zamannya atau ditinjau dari zamannya ada 3, teman-teman. Kemudian fi'il dalam segi jumlah hurufnya ada 2, sulasi dan rubai. Juga belajar contohnya, kemudian langsung ke kitabnya. Kemudian kita belajar fi'il dari segi hurufnya, baik itu tanpa tambahan maupun dengan tambahan, yaitu mujarrad dan mazid. Nah, kita akan belajar rincian dari fi'il mazid ini, teman-teman. Karena mujarrad itu tanpa tambahan, sekarang kita akan belajar tentang mazid. Yang thulathi mazid itu, teman-teman, itu terbagi menjadi 3. Jadi fi'il thulathi mazid itu terbagi menjadi 3. Dia pertama mendapat tambahan 1 huruf, yang kedua mendapat tambahan 2 huruf, yang ketiga mendapat tambahan 3 huruf. Contoh yang mendapat tambahan 1 huruf yaitu basyara yubasyiru. Kalau dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dalam surah Al-Baqarah kita tahu itu dia asalnya basyara tapi mendapat tambahan tad'if atau tasydid. Nah, teman-teman, kemudian yang mendapat 2 tambahan yaitu al-fi'lu tsulathi al-mazid biharfain. Contohnya ishtara. Nah, ini dalam Al-Quran juga banyak. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ishtara. Kata ishtara ini asalnya syara, mendapat tambahan ta dan hamzah wasal, teman-teman. Kemudian yang ketiga, al-fi'lu tsulasi al-mazid bi thalathati ahruf. Fi'il sulasi mazid yang mendapat tambahan 3 huruf, teman-teman. Jadi tambahannya 3. Contohnya istajabah. Istajabah. Ini asal katanya adalah jabah. Dia mendapat tambahan hamzah wasal, sin dan ta. Itu, teman-teman, ya. Jadi pembagian fi'il sulasi mazid itu ada 3. Yang sulasi mazid, ya, bukan yang rubai mazid, yang sulasi mazid. Nah, ini perlu saya ulang-ulang nih, takutnya lupa. Yang pertama, dia mendapat tambahan 1 huruf, 2 huruf, kemudian 3 huruf. Nah, ini dalam contoh kitabnya, teman-teman. Bisa dilihat. Contoh yang 3 huruf. Fa'ala yufa'ilu, farraha yufarrihu, kawwara yukawwiru, wakkala yuwakkilu, yassara yassiru. Ya, teman-teman. Kemudian fa'ala yufa'ilu, ini yang mendapat tambahan 1 huruf. Adapun yang mendapat tambahan 2 huruf, tafa'ala yatafa'alu, taba'ada yataba'adu, tamassa yatamassa. Ini mendapat tambahan 2 huruf. Atau tafa'ala yatafa'alu, takassara yatakassaru, mendapat tambahan 2 huruf. Jadi kita bisa melihat nih, oh ini ternyata asalnya 3 huruf. Dia mendapat tambahan 2 huruf sehingga menjadi 5 huruf. Ini yang masih 5 huruf. Dia mendapat tambahan hamzah wasal dan tad'if. Kemudian, ini kita belajar yang mendapat tambahan 3 huruf. Baik itu tambahannya hamzah, sin, dan ta, ataupun tambahannya selain hamzah, sin, dan ta. Intinya dia mendapat tambahan 3 huruf. Contohnya paling gampang, istaf'ala, istakhraja, istamadda, istauthaqa, istaghfara, istaiqadha. Ini yang contohnya mendapat tambahan 3 huruf sehingga menjadi 6. Kemudian fi'il rubai yang mazid itu dia terbagi menjadi 2.
Yang pertama biharfin, tambahannya satu huruf. Kemudian biharfain, atau dia mendapat dua tambahan. Contoh yang mendapat satu tambahan, contohnya tala'la'a. Ataupun yang mendapat dua tambahan, contohnya iksya'arra. Tala'la'a aslinya la'la'a, atau bersinar kalau kita artikan ya. Iksya'arra itu mendapat tambahan dua, yaitu hamzah wasol dan tad'if. Asalnya qasy'ara, teman-teman. Jadi fi'il rubai yang mazid itu ada dua, ada yang mazid biharfin atau biharfain. Nah, ini contohnya dalam kitab kalian bisa dilihat. Contohnya if'ala. Ini contohnya. Maaf, bukan if'ala. Tafa'lala, tadahraja, tala'la'a. Di bawah ya, paling bawah itu. Kemudian yang contohnya dia mendapat dua tambahan. Contohnya tuh di paling bawah ada if'alalla, ansasa. Kemudian if'anla, istalqa. Nah, itu dia yang mendapat tambahan dua huruf. Asalnya memang rubai. Nah, istinbat atau kesimpulannya, al-fi'lu 'alal aqal yatakawwan min thalathati ahruf. Fi'il maksimal terdiri dari 3 huruf. Jadi paling sedikit fi'il itu terdiri dari 3 huruf. Nggak bisa di bawah 3 huruf. Wal fi'lu la yazid an sittati huruf atau sittati ahruf. Fi'il itu maksimal 6 huruf, tidak lebih. Jadi kalau 3 asalnya, maka dia bisa mendapat tambahan sampai 3. Nggak bisa mendapat tambahan sampai 4. Begitu pula yang 4 tidak bisa mendapat tambahan lebih dari 2. Karena maksimal fi'il itu terdiri dari 6 huruf, teman-teman. Al-ma'lumat fi ilmi sharaf, pengetahuan umum tentang ilmu sharaf, teman-teman. Apa sih dalam ilmu sharaf itu? Nah, tasrif istilahi itu, teman-teman, dimulai dengan fi'il madi. Nah, tasrif istilahi itu dimulai dari fi'il madi. Kalau kita bahas di pertemuan awal, tasrif istilahi itu apa? Gampangnya kalau di kitabnya itu yang ke pinggir. Nah, meskipun itu tasrifnya berbentuk perubahan katanya atau metamorfosisnya, teman-teman ya. Contohnya ini tasrif istilahi, teman-teman ya. Dia dimulai dari fi'il madi, fa'ala yaf'ulu. Kemudian nasara yansuru, madda yamuddu, sana yasunu, daraba yadribu, dan lain sebagainya. Ini juga demikian. Nah, wazan utama dari sebuah fi'il yaitu fa'alah, teman-teman. Kalau selain fa'ala itu fa'lalah. Nah, jadi wazan itu apa? Rumus. Jadi kita ngacunya ke fa'ala atau fa'lalah. Komposisinya, teman-teman, fi'il itu fa'ala. Kalau kita lihat fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi sebutannya seperti itu. Gampangnya kalau kita ngambil sebuah contoh, jadinya seperti ini nih contohnya. Wazan utamanya. Ini wazan utamanya fa'lalah yang 4 huruf. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il pertama, kemudian lam fi'il kedua. Jadi lamnya ada 2. Disebutannya lam fi'il pertama, lam fi'il kedua. Kita akan langsung ke prakteknya. Nah, bagaimana caranya? Contohnya nasara, teman-teman. Nasara. Nun di sini disebut fa fi'il. Kenapa? Karena ngacunya kepada fa'alah. Sodnya disebut ain fi'il, ro-nya disebut lam fi'il. Loh, kenapa kok nggak disebut nun fi'il, sod fi'il, ro fi'il? Karena nasoroh bukan wazan atau bukan rumus, teman-teman. Kita ngacunya ke fa'alah. Komposisinya tetap fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Sebutannya seperti itu. Itu istilah dalam ilmu sorof. Kemudian dorobah misalnya. Kita tinggal lihat komposisinya. Dot itu namanya fa fi'il, bukan dot fi'il. Kenapa? Karena rumusnya fa'ala. Fa'ala itu rumus besar dalam fi'il, teman-teman ya. Kemudian ro menjadi ain fi'il, ba menjadi lam fi'il. Daraba, dot. Nah, itu seperti itu. Begitu pula di yang 4 huruf. Nah, ini yang 4 huruf, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il pertama. Kalau dalam sulasi nggak ada, cuma lam fi'il aja. Kalau ini lam fi'il pertama, lam fi'il keduanya juga ada. Nah, contohnya nih. Contohnya, di sini kita lihat aja dahraja, to'a. Kita rincikan. Contohnya nih, dahraja. Dalnya itu menjadi fa fi'il, haknya menjadi ain fi'il, ro-nya menjadi lam fi'il pertama, jimnya menjadi lam fi'il kedua. Ingat, bukan menjadi dal fi'il, ha fi'il, ro fi'il, jim fi'il, bukan. Karena rumusnya adalah fa'lalah. Tarjamah juga demikian. Ta'nya menjadi fa fi'il, ro-nya menjadi ain fi'il, jimnya menjadi lam fi'il pertama, mimnya jadi lam fi'il kedua. Dalam ilmu sharaf seperti itu rumusnya. Kenapa kok fa'ala terus atasnya? Karena fa'ala itu adalah rumus atau wazan, timbangan.
ngacunya ke fa'ala teman-teman ya. Syukron kasiron, insyaallah semoga kalian paham. Asa an takuna hadhil ulum nafi'atan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.